Out alive, but I think I lost it. Said that I was fine, said it from my coffin. Remember how I died when you started walking. That's my life, that's my life. I put up a fight, taking all my earrings. Don't you know the vibe? Don't you know the feeling? You should spend the night, catch me on your... Halo teman-teman, bersama saya Lovina Najwa Ramadhani. Sebelum memulai videonya, alangkah baiknya kalian mencet tombol like, comment, share, dan subscribe ya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang penyakit PMK pada ternak sapi dan kambing. Apakah kalian ingat bangsa kita dulu pernah terkena wabah corona yang mematikan dan merugikan di masyarakat di sekitar kita? Setelah adanya wabah corona, masyarakat di sekitar kita dikejutkan dengan wabah baru, yaitu wabah PMK. Wabah PMK adalah wabah penyakit mulut dan kaki yang menyerang pada hewan seperti kambing dan sapi, disebabkan oleh virus. Apakah kalian tahu virus PMK ini pertama kali ditemukan di Surabaya, Jawa Timur? Teman-teman, mari kita lanjutkan dengan bertanya-tanya pada seorang peternaknya. Oke. Agar kita mengetahui secara detail, maka saya akan berbincang-bincang pada seorang peternak asal Regalo. Oke, ini yang kalian tunggu. Saya berbincang-bincang dengan peternak Pak Rudi. Halo Pak, perkenalkan nama saya Lovina dari SMPN 2 Pati. Saya mau berbincang-bincang dengan Bapak tentang masalah peternak kambing. Oh ya, ini saya sudah peternak kambing sudah selama 15 tahun. Dulu saya peternak kambing yang jenis Jawa Randu, yaitu yang kecil-kecil itu, karena ada tidak kompetitif, harganya murah, kurang menguntungkan. Jadi setelah 10 tahun saya ganti dengan kambing yang keras etawa kepala hitam. Karena harganya yang kompetitif, nilai ekonominya tinggi, jadi kita bisa memiliki keuntungan yang lebih baik untuk kebutuhan ekonomi rumah tangga maupun untuk kebutuhan yang lain. Suka dan dukanya menjadi peternak kambing. Suka duka Pak kambing itu kalau pas jual kita mendapatkan uang, kita merasa senang. Dukanya itu kalau ternak kita terkena penyakit ataupun karena makanan yang menyebabkan kembung sehingga akan menyebabkan kematian. Dimanakah Bapak mencari untuk makan kambing seperti ini? Pakan kambing kita ada dua alternatif. Yang pertama kita dengan mencari dedaunan di ladang-ladang di dekat-dekat sekitar kita, dan dari tanaman umbi pohon bisa untuk makanan kambing kita. Yang kedua, kita memakai juga ampas tela. Ini ampas tela dicampur dengan ampas tahu. Ini ampas tahu sehingga kambing kita tercukupi vitaminnya. Untuk itu makanan-makanan yang bergizi bisa membuat kambing kita tahan terhadap penyakit dan bisa memamak biak dengan baik, beranak pinak dengan sehat dan banyak. Kapan Bapak menjual hasil ternak kambingnya? Kami menjual ternak kambing bila pertama ada kebutuhan mendadak. Kedua, bila kambing-kambing kita sudah beranak, kita juga bisa menjual anak-anaknya, karena dengan menjual anak-anaknya kita lebih cepat menjual, lebih baik karena tidak membutuhkan makanan untuk kebutuhan berikutnya, untuk menghemat makan. Jadi kita sudah dapat uang dari anak-anaknya, karena anak-anaknya itu satu cempe yang baru berusia 2-3 bulan berkisar antara 4 sampai 7 juta. Jadi kita memelihara kambing ini sangat diuntungkan, dan kalau bisa
nanti akan kita kembangkan lagi setelah ada modal, ada tambahan modal. Terus kambing-kambing sebanyak ini apakah Bapak sendirian? Kambing-kambing ini saya urus saya dan istri saya. Saya untuk setelah saya bekerja biasanya saya mencari dedaunan dan istri saya yang mengasih makan campuran. Kalau istilah Jawa campuran yaitu campur ampas merah dan ampas tahu. Setelah dicampur nanti dikasih makan tujuan biar sehat. Bapak memilih untuk menjadi peternak kambing. Peternak kambing itu tidak membutuhkan tempat yang luas, tapi kalau kita beternak sapi membutuhkan tempat yang luas. Yang kedua, beternak kambing itu kalau kita mau menjual, untuk menjual satu disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi kalau kita beternak sapi, sekali menjual kan harus menjual sapi dengan harga yang mahal, nanti uangnya kalau tidak terpakai akan kita gunakan yang tidak kita butuhkan. Bagaimana Bapak mengurus kambing ini supaya sehat-sehat dan gemuk-gemuk? Kambing itu perlu membutuhkan perawatan. Yang pertama, tempat juga harus bersih. Yang kedua, makanan minuman juga harus bervitamin. Ketiga, kita juga memerlukan obat-obatan, mempersiapkan obat-obatan, dan setiap minggu sekali kita mandikan. Yang keempat, untuk menghindari penyakit-penyakit yang berbahaya, kita juga seminggu sekali kita memberikan. Oke teman-teman, sekian dari video ini. Terima kasih karena sudah menonton. Dan maaf jika ada kesalahan dalam video ini, baik perkataan maupun perbuatan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Oh wow!